Selamat siang Bupati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sekarang kami akan menjelaskan tentang tugas besar pengenalan komputasi kami mengenai sistem pendeteksi getaran, tegangan, dan tegangan pada bangunan. Sebelumnya, kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Christopher Leskiel dengan NIM 166232266. Perkenalkan, nama saya Firna Swastidianda Dewi dengan NIM 166233096. Perkenalkan, nama saya Yasmin Jumna dengan NIM 166231181. Nama saya Elisa Nurfaiza dengan NIM 166230111. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan dengan PPT. Yasmin, mungkin. Oke, jadi kita bakal buat apa? Program pendeteksi getaran, tegangan, dan tegangan pada bangunan. Nah, sistem ini tuh bekerja memanfaatkan berbagai jenis sensor yang dipasang dan caranya itu pada struktur yang pengen dipantau gitu. Dan sensor-sensor ini bakal mengukur getaran, tegangan, tegangan tadi gitu. Data-data yang dikumpulin ini juga bakal dianalisis, sehingga nanti hasil analisisnya kemudian diinterpretasikan oleh para insinyur dan pengelola untuk menentukan apakah tindakan yang harus dilakukan di struktur ini gitu. Kayak dikasih perbaikan kah atau dikasih pemeliharaan jika diperlukan, seperti itu. Namun kurangnya dari program ini adalah program ini kami buat dengan adanya banyak asumsi sehingga tidak menggunakan sensor dan perangkat lunak lain di dalamnya. Kami menggunakan data-data yang diperlukan secara manual oleh penggunaan program. Next. Nah, fungsi program ini ada dua. Yang pertama itu memantau getaran, tegangan, regangan, dan material struktural untuk memastikan bahwa beban yang diberikan itu dalam batas aman yang ditentukan. Dan yang kedua untuk membantu mencegah kegagalan struktural dan mengoptimalkan kinerja infrastruktur bangunan. Next. Nah, kerja sistemnya itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu ada inputnya, lalu dilanjutkan oleh proses, dan yang terakhir ada outputnya. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya terdapat input pada sistem kami. Sebelumnya, input itu merupakan cara untuk menerima data dari pengguna melalui keyboard menggunakan fungsi. Nah, ini memungkinkan program untuk berinteraksi dengan pengguna dan menerima informasi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. Nah, input yang digunakan dalam sistem kami terdapat dua, yaitu data sensor yang mencakup getaran, tegangan, dan regangan dari berbagai titik pada struktur, dan ambang batas untuk setiap parameter yang menunjukkan potensi kerusakan atau tegangan yang berlebih. Next. Selanjutnya terdapat proses. Ya, proses ini adalah merujuk pada urutan langkah-langkah atau tindakan yang dieksekusi oleh program untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada program kami, terdapat dua proses, yaitu pemrosesan data sensor, yaitu data sensor diterima dan dimasukkan ke dalam sistem, lalu data tersebut kemudian diproses untuk mengidentifikasi pola atau perubahan yang mencurigakan. Lalu ada identifikasi potensi kerusakan yang dimana algoritma deteksi akan dijalankan untuk menganalisis data sensor. Lalu jika pola atau perubahan yang mencurigakan terdeteksi, sistem akan mengidentifikasi potensi kerusakan atau tegangan yang berlebih. Selanjutnya terdapat output. Output merupakan hasil atau informasi yang dihasilkan oleh program setelah proses eksekusi setelah selesai dieksekusi. Nah, pada output sistem kami terdapat peringatan atau laporan yang menunjukkan adanya potensi kerusakan, lalu peringatan atau laporan yang menunjukkan adanya tegangan ataupun regangan yang berlebih. Nah, selanjutnya terdapat dekomposisi aplikasi. Nah, yang pertama itu ada subprogram yang dimana inisialisasi ambang batas untuk getaran, tegangan, dan regangan yang memiliki pseudocode dan flowchart seperti berikut. Selanjutnya, terdapat subprogram yang kedua yaitu buat objek sistem sensor bangunan, meminta pengguna untuk memasukkan data sensor dan memprosesnya. Pseudocode-nya seperti berikut. Flowchart sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subprogram selanjutnya bertujuan untuk memasukkan beberapa data yang akan diproses dalam sistem. Dalam fungsi ini terdapat beberapa variabel yang berguna untuk menginput data dalam sistem seperti jumlah titik, nama titik, dan nilai tegangan di masing-masing titik. Sistem kemudian akan mengelompokkan data tersebut berdasarkan masing-masing variabel. Next. Berikut adalah flowchart untuk subprogram ini. Lalu subprogram yang selanjutnya bertujuan untuk mendeteksi pola tidak wajar dengan fungsi detect suspicious pattern dan dengan menggunakan sintaks if untuk mendeteksi pola tidak wajar. Selanjutnya sistem akan mengeluarkan output berupa deteksi potensi kerusakan. Namun jika tidak, sistem akan memunculkan kalimat tidak ada potensi kerusakan atau tegangan berlebih.
Next. Berikut adalah flowchart untuk subprogram ini. Subprogram selanjutnya memungkinkan sistem untuk mendeteksi pola tidak wajar dengan mengecek apakah data-data getaran, regangan, dan tegangan melewati ambang batas. Namun karena fungsi tersebut diperuntukkan bagi sensor dengan data real time dan juga membutuhkan perangkat tambahan, maka akan dilanjutkan ke subprogram berikutnya untuk input data secara manual. Berikut adalah flowchart untuk subprogram ini. Nah, kemudian identifikasi potensi kerusakan atau tegangan berlebih berdasarkan pola mencurigakan. Jadi dari semua data yang sudah kita masukkan secara manual akan dianalisis apakah dia melebihi dari ambang batas atau tidak. Karena jika melebihi ambang batas akan terdapat pola yang mencurigakan atau potensi kerusakan. Berikut adalah flowchart dari subprogram ini. Yang terakhir adalah outputnya, ya. Jadi hasil yang bakal di-printnya adalah jika data yang kita masukkan secara manual atau data dari sensor ini melebihi ambang batas, berarti akan terdapat peringatan kerusakan berupa tegangan atau regangan dan getaran ini melebihi dari ambang batas yang kita masukkan di awal. Ini adalah flowchart dari keseluruhan program yang kami buat. Oke, selanjutnya Ya. dilanjutkan oleh running coding. Saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Udah. Oke, ini merupakan coding yang kelompok kami buat, yaitu program untuk mendeteksi getaran, regangan, dan tegangan pada bangunan. Di sini kita bisa lihat masing-masing ini punya beberapa subprogram. Dari yang pertama ini ada ambang batas getaran, tegangan, sama regangannya. Tapi harus diketahui di sini bahwa ambang batas di sini merupakan nilai asumsi dari kami, karena nilai exact atau nilai yang sebenarnya itu tergantung dengan bahan bangunan yang akan digunakan serta untuk apa bangunan tersebut, seperti itu. Jadi ambang batas di sini, ambang batas getaran, tegangan, dan regangan ini masih menggunakan nilai asumsi dari kelompok kami. Lalu bisa lihat ke bawah lagi, ini merupakan subprogram prosesnya serta algoritmanya pendeteksi pola perubahan yang mencurigakan, lalu identifikasi potensi kerusakan, program-program sensor juga sampai ke bawah. Lalu ketika kita mencoba untuk running code-nya, masukkan jumlah titik pengukuran, coba kita masukin 2. Nama titik pengukurannya kita asumsikan dengan A. Nilai getarannya coba 0,48. Nilai tegangannya 6. Nilai regangannya 0,015. Lalu nama titik pengukuran yang kedua kita titik B, kita bikin di angka 0,7. Ya, tegangannya 15 misalkan, dan 0,0089. Maka nanti akan keluar hasilnya bahwa kita diberitahu kalau di titik A ini memiliki potensi regangan yang berlebih, lalu potensi kerusakan akibat getaran berlebih ada terdapat di titik B, karena di titik B memiliki potensi tegangan regangan berlebihan. Seperti itu. Kurang lebihnya running code-nya dapat keluar seperti ini, menghasilkan hasil output yang seperti ini. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu aja contoh running code-nya dari program yang kami buat mengenai program pendeteksi getaran, regangan, dan tegangan pada bangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 Tugas Pengkom. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.